Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan bersama Ibu Feti Fitriani. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 mengenai norma. Norma yang berlaku dalam masyarakat, yang pertama ada yang dinamakan norma, yang kedua kebiasaan, yang ketiga adat istiadat. Norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma itu juga adalah mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang dengan bentuk yang sama, dilakukan dengan sadar, dan ada tujuan yang jelas. Sedangkan adat perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Norma dalam istilah Belanda, norm, yang artinya pokok kaidah, patokan, pedoman. Tujuan dibuatnya norma, kebiasaan, dan adat istiadat yaitu untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, dan keadilan bagi masyarakat. Bentuk norma ada dua. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Contoh tertulis seperti tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri, membolos sekolah. Sedangkan tidak tertulis seperti tata cara makan, sopan santun. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada umatnya melalui Rasulnya. Aturan beragama di Indonesia sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Norma agama diatur juga di dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang ingin bertanya kepada saya? Yang kedua, yaitu norma kesusilaan, merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu jujur kepada siapapun. Yang kedua, tidak sombong dan tidak iri. Sanksinya, apabila kita melanggar, itu kita akan merasa bersalah. Kita bahas lagi ya, mengenai sanksi norma kesusilaan. Sanksi norma kesusilaan yaitu berupa perasaan bersalah, penyesalan. Kesopanan yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu norma kesopanan. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Yang kedua, memberi salam. Yang ketiga, berpamitan dengan orang tua. Yang keempat, berpakaian yang sopan pada saat keluar rumah. Adapun sanksi norma kesopanan yaitu berupa pengucilan. Fungsi norma yang pertama yaitu mengatur perilaku masyarakat. Jadi, apabila kita akan melanggar, kita ingat bahwa kita di Indonesia itu diatur, ada yang mengaturnya yaitu norma-norma mulai dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang kedua, itu panduan bertingkah laku. Kita jadi maksudnya tidak semena-mena dalam melakukan segala hal apapun. Yang ketiga, tatanan masyarakat. Nah, adanya norma ini kita dibatasi untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang keempat, pengendali masyarakat. Jelas, apabila kita melakukan atau yang ingin melanggar norma, kita dapat terkendali. Nah, penerapan norma di lingkungan masyarakat kita bisa lakukan yaitu yang pertama, mengucapkan permisi ketika melewati orang tua.
Yang kedua, saling menghargai dan tolong-menolong. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Perbedaan sanksi kebiasaan dan adat istiadat terletak pada kekuatan sanksinya. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran pada hukum adat. Manfaat mentaati norma bagi diri sendiri: A. Membuat hidup menjadi tenang. B. Membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai. C. Mengendalikan agar sesuai dengan norma. 3. Akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat: A. Mengakibatkan perselisihan, pertengkaran, atau kekacauan. B. Melanggar hak-hak orang lain. C. Merugikan hak atau kepentingan orang lain. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Keadilan adalah setiap orang harus diperlukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlukan secara sewenang-wenang. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan itu bahwa jadi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum di Indonesia sepatutnya tidak pandang bulu apakah yang melanggar itu pejabat atau orang petinggi negara. Di mata hukum semua sama. Ya, jadi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia diatur oleh negara yaitu negara hukum. Menurut A, V, D, C, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini. Yang pertama, supremacy of law. Yang kedua, equality before of law. Yang ketiga, human right. Kita bahas satu persatu. Supremacy of law dalam arti tidak boleh ada kesenang-wenangan, sehingga seorang warga harus patuh apabila kita melanggar hukum, jadi ada hukumannya. Di warga negara yang melanggar hukum pasti kena hukuman oleh pemerintah. Yang kedua, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Jadi tidak pandang bulu, semua warga negara Indonesia sama di depan mata hukum. Yang ketiga, hukum right. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Jadi apabila sudah diputuskan oleh pengadilan, maka patuhilah hukumannya. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan, legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Itu menurut Donald Albert Rumukhoy dan Frans Paramis. Nilai-nilai kehidupan harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan,
bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Coba siapa yang tahu arti hak dan kewajiban? Jadi, hak itu segala sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Mana ayo yang harus didahulukan terlebih dahulu, hak atau kewajiban. Jadi, kita mendahulukan dulu kewajiban kita, baru kita mendapatkan haknya memperoleh sesuatu. Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Itu menurut Kailan pada tahun 2004 halaman 83. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi, betul sekali bahwa warga negara Indonesia pasti semuanya dilindungi oleh hukum. Jadi di mata hukum itu sepatutnya sama, tidak membeda-bedakan yang tadi sudah dibahas, baik itu pejabat maupun kepala tinggi negara, dengan perbedaannya dengan rakyat. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial, hidup dan berada tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi warga negara dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan yang tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Jelas ya, maksudnya manusia itu makhluk sosial, jadi membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Jadi, yang tadi sudah disebutkan, norma dan aturan yang berlaku itu wajib ditaati oleh seluruh atau semua warga masyarakat. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Jadilah warga negara yang baik, good citizens. Semua warga negara Indonesia harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, budaya malu. Yang kedua, budaya tertib. Yang ketiga, budaya bersih. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah. Yang kedua, budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Yang ketiga, terakhir, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya, tidak menyontek ketika ulangan atau ujian selesai. Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan, di sekolah, organisasi, atau negara. Penerapan norma di lingkungan masyarakat
kita bisa lakukan yaitu yang pertama, mengucapkan permisi ketika melewati orang tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong-menolong. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Penerapan norma di lingkungan masyarakat kita bisa lakukan yaitu yang pertama, mengucapkan permisi ketika melewati orang tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong-menolong. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik.